Bang, apakah dengan saya langsung short sell koin yang ada di sini, ini Fun, Prom sama ini bisa oke? Misalnya gini, Itu apakah berarti dari yang mana apakah titik awalnya itu kalau istilah kan mereka selalu bilang Dior ya, do your own research. Kalau menurut saya do your own brain ya, pakai otak gitu ya. Oke. Kenapa? Karena ibarat orang tua ngasih anak pisau gitu ya. Tentu pisau ini bisa berguna untuk banyak hal. Motong ikan, motong daging, motong sayur, apapun gitu ya, banyak banget. Tapi pisau ini juga bisa melukai diri sendiri atau orang lain gitu. Bahkan motong leher lu sendiri pasti bisa. Gitu ya. Jadi please do your own brain ya. Please do your own knowledge gitu ya. Jangan bodoh. Nah, kenapa ada statement seperti itu? Contoh, saya mengajar tentang yang namanya point of interest. Apa itu point of interest? Point of interest adalah kita menarik begitu banyak hipotesis dari sebuah arah, akan kita menarik kecenderungannya kemana. Saya pernah bikin video di YouTube tentang bagaimana kita pakai 30 indikator sekaligus. Kalau nggak pernah nonton videonya silakan visit ke YouTube Bitcoin Goceng, cari tuh ya caranya gimana. Jadi misalnya menggunakan kalau kita buka di CoinGlass market dan bull market indicators. Jadi ini adalah kumpulan dari begitu banyak indikator ya. Nah, bayangkan dari 30 indikator ya. Ini Bitcoin, AHR 999 Index, PI Cycle Top Indicator, semua ada 30 indikator. Bayangkan dari 30 indikator ditariklah point of interest, kesimpulan ada yang ini kan dibilang naik turun dan segala macam, ini persentase, tariklah kesimpulannya menjadi ini. Dia memberikan kesimpulan 100% hold. Artinya dari seperti ini kita harus menarik point of interest. Jadi ada orang bodoh banget kalau dia hanya menilai satu indikator, dia telan mentah-mentah, dia tidak punya analisa dan akhirnya langsung ketiplak-ketipluk gitu. Ya tidak masalah ketiplak-ketipluk, tapi kalau ketiplak-ketipluk profit ya oke, tapi kalau loss kan bodoh. Gitu ya. Jadi makanya saya bilang do your own brain gitu ya. Do your own brain. Contoh, misalnya ya, kita menarik di coinglass.com juga saya pernah buat videonya tentang overbought oversold ya. Yaitu kita lihat di sini data terus RSI heat map. Oke, RSI heat map akan keluar tuh semua koin-koin yang sudah overbought oversold ini. Kayak gini. Terus kita pilih 24 jam. Jadi 24 jam terakhir yang mana nih overbought oversold? Tentu ada koin misalnya ya yang overbought itu ada Fun. Tapi orang bodoh yang langsung sell gitu Fun ini. Ya, ada juga orang yang misalnya melihat ZKJ, oke, langsung buy. Begitu makan tuh dikasih pisau tadi tuh langsung dia main aja, potong kiri kanan gitu. Setiap ketemu benda yang boleh dipotong dia potong gitu. Jadi please do your own brain gitu. Nah, kenapa kok nggak bisa punya kemampuan berpikir seperti itu? Nah, berarti gimana dong Bang? Nah, ini harus ada solusi. Solusinya adalah contoh, kita menarik point of interest. Pertama, kita melihat dari RSI heat map, kita lihat dari koin yang sudah overbought ini. Ada nih, Fun misalnya, Fun. Ini sudah overbought, berarti udah siap-siap untuk short sell. Nah, berarti kita harus lihat dulu price actionnya gimana. Secara indikator RSI, Fun ini sudah siap short sell. Oke, tadi koinnya Fun ya, Fun USDT. Jadi kita lihat misalnya Fun sekarang, price actionnya seperti ini. Gitu. Secara indikator RSI, dia sudah overbought. Nah, kita bisa price action lihat. Misalnya dari RSI kita masukkan lagi RSI divergent ya. Seperti yang sudah pernah saya buat juga videonya di YouTube. Ya, kita lihat. Dari indikator yang dia punya, dia sudah overbought. Tetapi belum menunjukkan tanda-tanda divergent atau tanda-tanda di mana akan terjadi penurunan. Gitu ya. Berarti kan kalau terjadi penurunan tuh, nah, bagaimana? Grafiknya seperti apa? Nah, coba ingat-ingat ya. Yaitu RSI-nya mengalami higher low, terjadi higher low dan marketnya terjadi kenaikan. Berarti itulah tanda-tanda bearish. Gitu ya. Ini sudah saya pernah bahas di video sebelumnya. Jadi kita harus lihat dulu apakah ini sudah terjadi higher low belum. Nah, kalau di sini kan belum ada. Berarti belum ada konfirmasi dong. Gitu ya di sini ya. Kecuali di sini RSI-nya sudah membentuk begini nih. Nah, berarti udah terjadi dong. Ya, higher low. Udah seperti ini.
Nah, kalau udah higher low seperti ini dan market terjadi kenaikan, itu terjadi kenaikan seperti ini. Nah, ini kan secara RSI divergent menurut materi sebelumnya yang saya buat di YouTube, ini sudah tanda-tanda bearish. Seperti itu. Nah, ini juga masuk dalam salah satu point of interest. Jadi point of interest kita yang pertama adalah dari RSI heat map sudah menunjukkan overbought, siap turun. RSI point of interest kedua kita lihat dari RSI divergent, begitu. Kalau Anda menarik kesimpulannya seperti itu. Tapi kalau tidak, ya jangan dulu terburu-buru. Bang, apa bisa nggak saya hanya 1-2 point of interest langsung hajar bebas, tetapi semakin sedikit Anda menarik, sama seperti metodologi penelitian ya. Mungkin Anda kalau tidak punya pola pikir seperti itu, tidak pernah mengerjakan proyek penelitian gitu. Tidak pernah minta maaf, mungkin tidak pernah masuk ke dalam perguruan tinggi dan mengerjakan proyek penelitian. Karena kalau menarik sebuah penelitian, Anda harus mengumpulkan beberapa hipotesis. Menarik beberapa variabel itu diolah menjadi olah data dan menarik sebuah kesimpulan. Ini kemana nih? Interestnya kemana gitu. Oke, jadi kalau tadi secara divergent belum. Gitu. Nah, ada satu lagi, kita bisa menarik secara Fibonacci. Nah, tentu Fibonacci yang dipakai untuk posisi short sell ada Fibonacci extension ya. Jadi kita tarik dari sini, kita bisa ambil dari low sini ke high di sini ya, terus ke low di sini. Ini ya, poin ini sama poin ini. Bang, bisa nggak di swing low? Boleh leh, aku deh di sini deh. Oke, swing. Oke, lihat. Kalau kita tarik dari RSI, sebenarnya kita karena tadi kan belum nih, ini belum terjadi penurunan, harga belum naik. Oke, kalau diprediksi kalau dia akan terjadi higher low seperti ini, kita akan menunggu dengan harga yang dia naik gitu ya. Kan harus bikin perlawanan ya. Gini ya. Gini, seperti tadi yang saya bilang gambarkan harus terjadi RSI-nya terjadi penurunan atau higher low gitu, lower high gitu, dan di atas terjadi kenaikan harga gitu ya. Jadi di sini lower high, di sini higher low gitu. Kok saya kebolak-balik yang ngomongnya. Segitiganya akan jadi seperti ini. Ini di video saya yang terakhir ya. Coba silakan tonton video saya di YouTube. Nah, seperti ini. Berarti kalau sudah seperti ini, indikasi untuk market bearish atau turun itu sudah semakin kuat gitu ya. Kalau terjadi seperti ini. Nah, berarti logikanya, ini logika ya. Tadi kita sudah menarik poin pertama dari RSI heat map. Itu sama dengan apa? Overbought ya. Overbought kok. Overbought. Oke. Ini kita bisa tarik 1. Terus 2. Kita punya apa? RSI divergent. Nah, itu statusnya apa? Waiting. Oke. Terus 3. Fibo price action ya. Statusnya apa? Waiting. Nah, ini akan ada pertanyaan, waitingnya di mana kalau RSI divergent? Waitingnya sampai dia kejadian seperti ini, terjadi higher low, ya, terjadi higher low. Ini higher low gitu, terjadi higher low ke bawah, maka RSI divergentnya waitingnya oke. Yang kedua, Fibo price action apabila sudah terjadi lower high, berarti lower high prediksinya kira-kira kalau dia naik kita menunggu di area ini, prediksi kira-kira ya, kira-kira. Dia di area ini ya atau di area ini gitu ya. Kan harga sekarang di sini nih. Ini ya. Ini harga sekarang kan ini. Oke, kita menunggu kira-kira dia naik ke area itu. Berarti kalau udah area-area itu siap-siap, maka kita punya position short sell yang sangat kuat gitu. Nah, Bang, kalau saya hanya berpatokan kepada ini aja doang gitu. Misalnya Abang capture nih gambar ini, terus saya hanya masuk ini. Terus saya masuk, bisa nggak? Bisa aja. Asalkan leverage Anda rendah, Anda tidak terlikuidasi apabila harganya swing di sini, oke. Tapi kalau di sini Anda masuk dengan leverage besar ya, mungkin pikirannya sudah, wah mungkin kedepannya saya langsung cepat nih beli Ferrari nih kayak gini ya itu. Kalau sudah pikiran seperti itu, ya selamat goodbye. Kalau Anda terlikuidasi di area ini, siapa yang salah? Diri Anda. Gitu ya, mungkin lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya. Supaya tidak jadi maruk seperti itu. Kejiwaan emosional terkontrol adalah kalau Anda mau hajar dari titik ini sekarang yang ada di sini, tentu leverage-nya kasih rendah, Pak. Gitu ya. Kasih rendah karena Anda masih punya resiko dia nge-swing naik ke area ini.
Nah, kalau Anda mau leverage-nya tinggi berarti tunggu konfirmasi seperti ini. Ya, seperti ini udah ada di posisi ini, tunggu konfirmasinya baru sell di sini. Bang, bisa nggak dia naik terus? Bisa. Siapa bilang tidak? Segala probabilitas di market ada. Tapi kan probabilitas Anda di sini jauh lebih kecil daripada mereka yang ada di sini. Gitu. Safety-nya lebih kecil dari sini. Market tuh sebenarnya gampang banget tradingnya gitu. Sangat gampang. Saya justru heran kalau orang bisa loss. Loh, berarti kalau kamu nggak pernah loss, kamu udah kaya raya. Saya bukan bilang saya gampang profit. Saya bilang saya susah loss. Dua hal berbeda loh. Kalau saya gampang profit, berarti saya nggak perlu bikin video ini, saya nggak perlu bikin channel, saya nggak perlu edukasi Anda. Saya sudah duduk-duduk ya, tidur-tidur aja. Saya udah tiap hari 3 miliar masuk di rekening seperti itu misalnya. Enggak dong. Tapi saya susah loss. Nah, bahkan di Discord itu running di futures, kenapa saya bisa profit sendiri? Kenapa ada orang-orang lain kena stop loss? Kenapa gitu? Itu perlu ditarik. Oke, tadi ini point of interest yang kita tarik. Dari 3 point of interest ini kita sudah mendapat beberapa titik-titik point of interest kuat. Nah, bisa nggak tambah lagi satu? Bisa juga. Jadi kita tambah Fibonacci kalau ingat ya. Jadi kalau titik di sini ada di sini, kita taruh dulu labelnya ya. Mungkin kita tarik di sini. Sorry, kita tarik di sini. Satu titik Fibonacci ini, satu titik Fibonacci di sini. Oke, Fibonacci ini kita buang. Ya, kita punya 2 titik tunggu. Dengan prediksi harga seperti ini kita bisa tambah Fibonacci yang ini. Ya, resisten Fibonacci speed ya, kecepatan gitu ya. Kita tarik dari low, kalau saya nariknya dari low. Kita bisa pakai pitch fan, bisa pakai ini juga sama. Tipenya mirip jadi low to high, the last high ya. High yang terakhir. Oke. Low ini kita tarik di ujung low-nya di sini. Ujung high-nya di sini. Oke. Oke, ya. Kita lihat. Di mana area-area pantulan harga kemungkinannya ya, kemungkinan harganya gitu saya buang dulu supaya tidak terlalu memenuhi layar. Nah, ini kayak gini nih. Oke, ya. Di mana kira-kira titik pantul kemungkinannya? Yaitu kita bisa lihat area-area dia mantul di area ini. Misalnya ya price-nya bisa turun ke sini. Ini kan ada titik nih. Terus dia mantul ke sini ya. Bisa turun lagi ke sini. Ya, bisa lagi dia naik ke sini. Bisa jadi gitu. Ataupun sebaliknya dia nggak sampai ke situ. Dia langsung turun ke area ini gitu. Nah misalnya seperti ini. Pantulan harga. Nah, gini. Nah, jadi kita menemukan titik point of interest yang dimana di angka 0,137 apabila harganya mantul di area ini. Jadi banyak, kita bisa menentukan beberapa point of interest yang sebenarnya kita sendiri menarik beberapa kesimpulan gitu. Oke, menunggu konfirmasi harga. Gitu. Ini sebuah penguatan tambahan dari strategi yang dimana kalau kita melihat RSI heatmap sudah cukup tidak. Sebenarnya saya kalau begini kembali lagi ya, Bang, apakah dengan saya langsung short sell koin yang ada di sini, ini fun, prom sama ini bisa? Oke, bisa dong. Kalau saya berani aja. Kalau saya tanpa leverage tentu kuat dong, kuat banget. Saya nggak akan sulit ya terlikuidasi. Coba Anda bisa hitung-hitung gitu ya. Misalnya contoh fun ya di harga price action sekarang, di harga 0,13360. Coba deh. Anda cek gitu ya. Satu. Market price ya. Sell at market price sekarang itu di harga berapa? Misalnya di 1337 ya. No leverage. Coba cek liquidation price-nya berapa. Nah, ini ada orang juga masih belum paham tentang liquidation price. Jadi masih kebingungan, Bang, stop loss berapa segala macam. Saya pribadi tidak pakai stop loss, saya hitung aja liquidation price saya. Gitu ya. Nanti saya SL plus, saya bukan tipe yang stop loss, saya liquidation price, saya hitung gitu. Apakah ini strategi yang paling bagus? Ya saya bilang tidak juga gitu. Ada juga orang yang pada saat start dia memasang stop loss, saya tidak, saya langsung menghitung liquidation price saya. Karena menurut saya stop loss saya itu adalah liquidation price. Bang, berarti langsung kena margin call. Makanya ada pelajaran leverage tentang isolated margin. Kalau di pelajaran itu nggak lulus ya ibaratnya, nggak mempelajari tentang isolated margin dan cross margin itu differentnya di mana. Ya ada isolated margin, cross margin.
cost value. Jadi uang yang kita masukkan dalam situ, contoh Anda punya uang 10 juta ya. Terus Anda masuk isolated margin, cost value-nya 1 juta. Liquidation price di harga sekian. Pada saat dia kena liquidation price, uang yang hilang hanya 1 juta. Sama aja ya kan dengan stop loss. Gitu. Makanya dasarnya jangan dilompat-lompat gitu. Makanya saya bilang kembali lagi, jika orang yang sering loss, ada kesalahan terhadap cara dia memperhatikan, atau intinya dia merasa pengen cepat kaya. Itu aja. Nah kalau memang tidak mau cepat kaya, minimal tidak pernah loss atau tidak loss. Atau loss pun damage-nya kecil sekali. Sehingga ditarik probabilitas total kesimpulannya dia lebih banyak profit daripada loss, itu sudah sehat tuh. Tapi kalau trading masih loss, uang kecil masih sering habis, sering rugi. Saya yakin Anda jika trading uang besar pasti juga akan rugi. Nah semoga strategi pertama ini bisa membantu ya. Tentang kita menarik point of interest dan juga kita melihat price action. Probabilitas Anda berada di angka yang sangat tinggi untuk profit. Gitu dengan 3 point of interest tadi. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Gojek ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman. Yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain kan kebanyakan fokusnya ke trading. Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1,2 di area di 3 dan 4 di hari ini. happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih double bottom. Jiwa muda semua, keren-keren abang-abang semua sini.